ditantang dia, apa dia lengket? Enggak. Oh, dia tantang. Aku akan melengkapi diri dan aku pasti jadi pemenang. Ya kan? Dia melengkapi diri. Jadi kalau ada tantangan kita hadapi di masalah, di hidup pelayanan kita, jangan mundur. Taklukkan itu. Dengan apa? Firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya. Oke. Jadi kalau di sini dibilang arti dari challenge itu adalah dimaksudkan merujuk kepada seseorang yang mengatasi masalah, yang mengenang dia mengatasi masalah yang ada itu. Oke, pelayan Tuhan. Tadi sudah dikasih tahu doulos. Ya, doulos itu adalah hamba Tuhan. Itu biasa gelar yang diberikan kepada orang yang memiliki kesalehan hidup, punya iman, dan dia melayani Tuhan yang telah menyelamatkannya itu. Jadi, hamba Tuhan adalah, kalau dalam 1 Korintus 8 ayat 18 ayat 19, itu orang yang sudah ditebus. Coba kita cek. Beberapa tahun yang lalu, sebelum pandemi, kami melayani sebuah komunitas. Tapi maaf, ada satu pendeta ini. Akhirnya kami baptis tanpa sepengetahuan sinodenya, karena dia terus berkecimpung dengan dosa. Jadi bagaimana kita menyelamatkannya? Dia harus mengalami status dia. Sudahkah dia selesai dengan dosanya? 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati baginya, tapi dia tampil otak aja atau dia memang ngalamin itu? Kan ada orang, saya lagi ibu-ibu ya, tiap hari katanya, kan tiap hari aku minta ampun dosa, dosa apa? Kalau dosamu sudah dihapus, sudah lunas, tak ingat lagi, engkau sudah dibenarkan menjadi orang benar. Tak bisa terintimidasi lagi. Orang yang sudah ditebus inilah, lunas dibayar oleh darah Yesus inilah yang layak jadi hamba Tuhan. Hidupnya sudah berakhir, keinginannya sudah berakhir. Yang ada apa? Agenda Tuhan dalam hidupnya. Dia tak boleh lakukan karena Yesus katakan, akan kuminta kacauan ini berlalu daripadaku. Tidak, karena untuk ini dah aku datang. Tahukah engkau untuk apa engkau ada di sini? Untuk melakukan kehendak Bapa. Apa kehendaknya? Matius 28. Silakan yang kuat suaranya coba bacakan. Ada di situ Matius 28 18 sampai 25. Satu orang yang kuat suaranya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah yang akan menjadi agendanya. Dia pergi, dia muridkan, dia baptis, dia ajarkan. Untuk lakukan apa? Pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Dalam Efesus katakan, aku mau engkau melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Ayat-ayat yang nanti kita bisa baca lagi. Gereja lokal itu apa? Apakah gereja Anda yang 9 denominasi itu termasuk gereja lokal? Termasuk. Orang-orang yang satu DNA, satu interest, satu ketertarikan, biasanya lebih dari satu orang. Kalau satu orang itu bukan gereja tubuhnya boleh, tapi komunitas gerejanya lebih dari satu orang. Tuhan katakan, di mana 2-3 orang bersepakat meminta dalam nama, tapi lebih dari satu orang. Itu gereja. Biasanya berkumpul di suatu tempat di rumah rohaninya, bisa juga di tempat kecil di alam terbuka. Oleh karena apa? Ada ketertarikan. Kenapa kita kumpul? Apa yang mempersatukan kita? Iya, Yesus. Tapi kadang-kadang keperbedaan kita membuat kita tidak nyambung. Tapi hari ini kenapa kita bersatu? Karena semuanya hal
Amin. rindu, Haleluya. diperlengkapi kebenaran firman Tuhan, Amin. makin cinta Tuhan, mau hatinya lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, Amin. rela mati-matian, Haleluya. habis-habisan, Amin. gila-gila, Haleluya. mendapatkan hadirat Allah, Haleluya. mendapatkan kehidupan Allah. Bagaimana engkau tahu apa kata firman Tuhan untuk Esau? Bagaimana engkau bisa mendengar suaranya? Latih, bisa lewat kata hati nuranimu. Bisa waktu kau baca firman Tuhan, ada satu kata yang tetap terngiang-ngiang. Puji itu, perkatakan itu, supaya itu terlaksana. Nggak harus undang dari luar negeri. Kita sekarang menjadi pemenang-pemenang iman yang akan Tuhan utus untuk bangsa-bangsa. Amin. Jadi gereja lokal, termasuk kita, 2 orang di rumah itu bisa, di lapangan itu bisa. Menuai apa itu? Turi, itu memanen. Jiwa baru tadi sudah dijelaskan, yaitu orang yang sudah diselamatkan. Enggak pindah gereja. Udah banyak sini denominasi, jadi menurut saya nggak usah buat gereja baru lagi. Haleluya. Ini para gembala boleh bersinergi. Sahabat saya ya, di tempat saya bagus sekali waktu Ibu Jenny datang. Saya undang teman saya gembala. Dia GBI, yang lain gereja saya undang. Dari hanya saja, ini anak rohani. Ini anak rohani. Aku melengkapi dia, kau bapak rohaninya. Perpuluhannya untuk gerejamu. Aku cuma mau membantu tubuh Kristus. Gereja yang kudus dan am di satu desa itu. Jangan karena dia nggak jemaatmu, kau nggak mau. Indah kali waktu kita tahu DNA kita apa dan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kapan saat menuai itu? Dalam Yohanes pasal 35 katakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yohanes 4 ayat 35. Bapak Ibu, dari keterangan definisi dari ayat-ayat ini, kata-kata ini, maka saya simpulkan dengan sebuah catatan. Saya mau buat begini. Ini kelompok raja di masyarakat kita dimanapun ada itu. Komunitas itu pokoknya 2 orang udah sebuah komunitas. Tapi pastikan kau gak mencuri domba. Kalau kau mau cari jemaat baru yang benar-benar baru, cari itu yang non Kristen. Gak akan rebutan. Yang boleh jadi jemaatnya izin sama gembalanya. Gembalanya juga bilang, Bu, kayaknya ini ibu lah yang bentuk dia karena aku gak punya kapasitas di sini. Tapi ini anggota kami. Bisa kan? Oke. Jadi kalau ini imam, mana tadi raja? Ini raja, ini imam ya. Apa itu raja? Raja itu di sini ada satu. Mana tadi udah pulang ya? Raja itu biasanya Tuhan izinkan dia untuk bisa menyediakan material untuk rumahnya, untuk gerejanya. Orang-orang keuangan, para pengusaha, apalagi pengambil keputusan, apalagi pemerintah. Terus kemudian imam apa? Kalau dibilang di Alkitab ada 5 jawatan. Apa itu? Rasul. Ada nggak rasul di gerejanya Pak? Ada? Belum? Ada nabi? Tapi percaya itu ada? Ada simpan. Di gereja ada gembala? Ada penginjil? Penginjil? Ada guru? Umumnya kita banyak di para imam itu guru, penginjil, gembala, supporter, bagian keuangan, bagian musik dan lain-lain, supporter. Tapi rasul dan nabi kita butuhkan. Rasul itu biasanya banyak di sini. Karena dia berani menerobos. Orang bilang nggak bisa, bisa dia diterobosnya.
mulai jiwa-jiwa bersama-sama. Bahkan dengan pemerintah, di situ dikatakan pemerintah adalah hamba Allah. Apakah kita puasa? Atau harus stop? Terus ya. Ini contoh salah satu raja, ya kan? Raja yang Tuhan bangkitkan di sini. Jangan tuntut dia jadi imam. Kalau dia raja-raja, dia punya komunitas nanti. Raja dengan raja, penginjil dengan penginjil, gembala dengan gembala. Gak apa-apa. Pak, aku puasa ya, Pak? Ya. 5 menit lagi ya, 5 menit ya. Setengah jam, Pak. Setengah jam lagi katanya. Nanti kursi khusus. Nanti kita buatkan lagi. Besok juga masih ada kita di rumah ya. 2 jam di sana. Ya. Aku senang sekali. Kalau menceritakan apa yang Tuhan mau lakukan. Amin. Karena itu pasti terjadi. Amin. Dia sudah nyatakan itu kepada imamnya. Kalau dia sudah nyatakan itu kepada nabinya, kepada rasulnya, bukan aku yang menggenapi, bukan ibu yang menggenapi, dia dalam kedaulatannya Amin. akan mempersatukan. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini namanya structure kingdom. Inilah struktur kerajaan Allah. Yang ini memberi support materi. Yang ini mendoakan dan memberi pelayanan. Kan tadi ini raja ya, ini imam. Ini jemaat yang cuma 2-3 orang ini. Raja kirim support materi. Yang ini lakukan apa? Dia berdoa, berkatilah raja ini, berkatilah pemerintah, berkatilah ini, supaya diberikan pada kami apa yang kami perlu. Dia berikan support material, yang ini berikan doa. Bagaimana hubungan jemaat ini dengan imam? Ya ada yang punya uang juga di jemaat ini kan? Kasih material, kasih doa. Imam apa? Dia kasih ministry. Terus bagaimana pelayanannya? Jadi bagaimana hubungan raja ini dengan imam ini? Yang ini memberikan support material, yang ini berikan support pelayanan. Doa, firman Tuhan. Si nabi dan si rasul ini mulai berfungsi. Tuhan katakan, memang tak adanya ikan di situ. Sungainya pun cetek kali, tapi Tuhan katakan tebalkan jalanmu. Amin. Banyak kesaksian itu terjadi. Amin. Ya. Haleluya. 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 Besok Magara jam 10, 2 jam di sana. Haleluya. Pagi